Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sanggala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 21 Juli, judul renungan kita, Yang Terbesar dalam Kerajaan Sorga. Ayat hafalan, Matius pasal 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Sudah lama mereka menjadi murid-murid Yesus. Yesus berusaha meyakinkan mereka bahwa Dia adalah Mesias. Namun konsep yang ada dalam pikiran murid-murid adalah bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan di bumi. Apalagi setelah Yesus memperlihatkan bahwa Yesus akan datang sebagai Raja ketika Yesus dipermuliakan di atas Gunung Tabor. Oleh konsep pikiran murid-murid yang seperti itu, maka roh persaingan ada di antara mereka. Sekembalinya mereka ke Kapernaum, murid-murid telah berusaha menyembunyikan roh persaingan dari Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White di Sire of Ages, halaman 432. Kemungkinan persaingan yang terdapat dalam pikiran mereka adalah bahwa kelak ketika Yesus mendirikan kerajaan Allah di bumi ini, siapakah yang terbesar dari antara mereka dalam kerajaan Allah yang akan didirikan itu? Ambisi menjadi terbesar dalam kerajaan sorga yang akan didirikan Yesus itu tidak lagi hanya ada dalam pikiran mereka. Ambisi mereka itu sudah menjadi pertengkaran di antara mereka ketika masih dalam perjalanan menuju Kapernaum. Sekalipun sesungguhnya Yesus dapat membaca apa yang sedang terdapat dalam pikiran mereka. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary, halaman 445. Baru setelah tiba di rumah Petrus di Kapernaum, setelah Petrus kembali dari memancing ikan dan mendapatkan mata uang dari dalam mulut ikan, murid-murid Yesus membuka diskusi yang sudah menjadi pertengkaran di perjalanan sebelumnya. Sebab di tengah jalan, tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 9 ayat 34. Datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 18 ayat 1. Yesus memberikan dua jawaban kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga." Itulah syarat yang pertama, harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Yang kedua adalah, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kata kuncinya adalah merendahkan diri. Pertobatan dan merendahkan diri adalah nilai yang terbesar dalam kerajaan sorga. Karena pertobatan dan merendahkan diri adalah kunci mewarisi kerajaan sorga, maka tidak ada seorang pun yang terbesar. Semua sama di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami semua sama di hadapan-Mu. Dan tolonglah kami supaya kami boleh selalu merendahkan diri kami dan melayani satu dengan yang lain sesama kami manusia. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.